Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Kenalkan, saya Lydia Febri Kurniatin, SST MKep. Saya merupakan salah satu dosen di Prodi Diploma 3 Kebidanan, jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Pontianak. Sebagai dosen, saya wajib melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pelaksanaan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen gelombang kedua tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT khusus bidang pengajaran. Pada kali ini saya akan menyampaikan deskripsi mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Asuhan Kebidanan Neonatus Bayi dan Balita dengan kode BD.5.016. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswi semester 3 dengan bobot 3 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori, 1 SKS praktikum, dan 1 SKS klinik. Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk dapat memberikan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir, neonatus, bayi, dan balita. Termasuk di dalamnya adalah pengkajian data subjektif, pemeriksaan fisik bayi baru lahir, neonatus, dan bayi. Memberikan asuhan sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan prinsip pencegahan infeksi khususnya pada program keunggulan yaitu pendampingan 1000 hari pertama kehidupan. Capaian pembelajaran insan atau CPL dari program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu melaksanakan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir atau neonatus, bayi, dan balita normal sesuai dengan standar mutu yang berlaku dan kode etik profesi, khususnya pada program pendampingan 1000 hari pertama kehidupan. Kedua, mampu melakukan deteksi dini kelainan pada bayi baru lahir, bayi, dan balita, dan penanganan awal kegawat daruratan serta melakukan rujukan kepada profesional lain yang relevan khususnya pada program pendampingan 1000 hari pertama kehidupan. Yang ketiga adalah mampu mencatat dan mendokumentasikan asuhan kebidanan sesuai dengan sistem rekam medis yang berlaku khususnya pada program pendampingan 1000 hari pertama kehidupan. Selanjutnya, terdapat 8 capaian pembelajaran mata kuliah asuhan kebidanan neonatus, bayi, dan balita, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar dan kebutuhan neonatus, bayi, dan anak balita. Kedua, mahasiswa mampu memahami konsep perlindungan termal atau termoregulasi. Ketiga, mahasiswa mampu memahami penerapan konsep evidence-based dalam asuhan neonatus, bayi, dan balita. Keempat, mahasiswa mampu memahami penerapan konsep kebutuhan nutrisi pada neonatus, bayi, dan balita. Kelima, mampu melakukan pemantauan tumbuh kembang pada neonatus, bayi, dan balita. Keenam adalah mampu melakukan keterampilan dasar kebidanan pada asuhan kebidanan neonatus, bayi, dan balita. Yang ketujuh adalah mampu melakukan screening deteksi tanda bahaya pada neonatus, bayi, dan balita. Dan yang terakhir adalah mampu melakukan manajemen asuhan kebidanan pada neonatus, bayi, dan balita khususnya dalam program pendampingan 1000 hari pertama kehidupan. Sistem pembelajaran dalam mata kuliah ini menggunakan blended learning, di mana komponen ini menggabungkan secara sinkronus dan asinkronus. Bentuk perkuliahan secara sinkronus dilakukan secara tatap muka di ruang kelas maupun menggunakan tools web conference seperti Google Meet, Zoom, dan LMS. Sedangkan pembelajaran secara asinkronus melalui WhatsApp Group dan Google Classroom. Untuk memfasilitasi diskusi dan penugasan secara mandiri ataupun kelompok, kami menggunakan aplikasi seperti Google Drive dan LMS One Gate Edu System atau OGES Poltekkes Kemenkes Pontianak.
Jumlah pertemuan dalam perkuliahan ini adalah sebanyak 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali pertemuan tatap muka, 1 kali UTS, dan 1 kali UAS. Agar pembelajaran perkuliahan ini dapat berjalan dengan maksimal, saya menerapkan prinsip pembelajaran DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Yang pertama adalah Delivery. Untuk pembelajaran teori, saya menggunakan dua metode, yaitu metode ceramah atau lecture learning dan problem based learning. Metode lecture learning pada mata kuliah ini dilakukan dengan penyampaian materi secara langsung, menggunakan metode ceramah dengan media PowerPoint yang menarik dan memutarkan video pembelajaran yang tepat. Metode yang kedua yaitu problem based learning. Metode ini merupakan metode pembelajaran berbasis masalah. Mahasiswa akan diberikan sebuah kasus untuk selanjutnya dapat dikaji dan dianalisis sesuai dengan materi yang telah didapat. Untuk pembelajaran praktikum, saya menggunakan demonstrasi, simulasi, dan role play yang dilaksanakan di laboratorium bayi, balita, dan anak prasekolah di jurusan kebidanan. Metode ini bertujuan untuk memberikan pengalaman praktis dan mendalam bagi mahasiswa, memungkinkan mereka untuk belajar melalui pengalaman langsung dalam lingkungan yang terkendali. Untuk pembelajaran klinik, saya menggunakan metode diskusi, bedside teaching, dan case study. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk mendorong mahasiswa menganalisis situasi, mengidentifikasi masalah, dan menemukan solusi yang efektif yang dilaksanakan di wahana praktik. Yang kedua adalah interaction. Saya melakukan interaksi pada mahasiswa dengan memberikan pertanyaan ataupun tanggapan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua adalah melalui WhatsApp group untuk menginformasikan materi pembelajaran. Yang ketiga adalah mengetahui kehadiran mahasiswa, yaitu dengan menggunakan LMS One Gate Edu System atau OGS Poltekkes Kemenkes Pontianak. Yang terakhir adalah assessment. Penilaian mata kuliah ini terbagi atas dua. Yang pertama adalah penilaian teori sebesar 40%, penilaian terhadap praktikum sebesar 60%. Adapun penilaian teori terbagi atas tugas 20%, UTS 35%, dan UAS 45%. Syarat mengikuti ujian mahasiswa harus memenuhi presensi minimal 75%. Untuk evaluasi mata kuliah, saya juga menggunakan Kahoot program. Terakhir, referensi yang digunakan dalam perkuliahan ini terdiri dari referensi utama seperti modul teori dan praktikum dari kementerian dan referensi pendukung. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah Asuhan Kebidanan Neonatus Bayi dan Balita untuk mahasiswa program studi Diploma 3 semester 3 di jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Pontianak. Berikut merupakan cuplikan video pembelajaran yang saya lakukan baik teori di ruang kelas dan praktikum di laboratorium bayi, balita, dan anak prasekolah di jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Pontianak. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Ibu. Hari ini kita kembali pada mata kuliah Asuhan Kebidanan Neonatus Bayi dan Balita dengan kode mata kuliah BD 5.016. Sebelum memulai perkuliahan selanjutnya, kita berdoa terlebih dahulu. Diharapkan perkuliahan dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Ketua kelas, silahkan dipimpin doanya. Baik Ibu, marilah teman-teman semua, sebelum memulai mata kuliah pada siang hari ini, kita bersama-sama membacakan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan masuk ke dalam sub CPMK yang ke-6, yaitu mampu melakukan prosedur keterampilan dasar kebidanan pada asuhan neonatus bayi dan balita
khususnya dalam melakukan pemeriksaan fisik bayi baru lahir. Sebelum kita masuk ke dalam topik hari ini, kita harus review dulu nih, kemarin pemahaman kalian terkait materi sebelumnya seperti apa. Ada yang berani mau mereview? Silahkan. Saya, Bu. Ya, silahkan Amalia. Baik, Bu. Jadi pertemuan kemarin itu kita membahas tentang penilaian bayi baru lahir. Nah, yang pertama itu kita lihat bayinya, apakah bayinya menangis spontan. Nah, yang kedua itu kita lihat apakah tonus ototnya itu aktif atau tidak, Ibu. Ya, benar sekali Amalia. Ada yang berani menambahkan? Saya, Bu. Ya, silahkan Shirley. Baik, Ibu. Yang pertama itu kita menilai dalam 30 detik pertama frekuensi pernapasannya 40 sampai 60 kali per menit. Yang terakhir itu ada suhu tubuh 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Ya, terima kasih Amalia, Shirley atas reviewnya terhadap materi yang sudah kita lalui bersama pada minggu kemarin. Hari ini kita akan mempelajari mengenai yang pertama masih tentang pemeriksaan fisik, yang kedua adalah prinsip, yang ketiga adalah alat dan bahan, kemudian yang keempat adalah langkah dalam pemeriksaan fisik. Khususnya untuk hari ini kita akan mempelajari tentang antropometri bayi baru lahir. Oke. Yang pertama adalah pengertian dari pemeriksaan fisiknya. Pemeriksaan awal yang dilakukan terhadap bayi setelah dilahirkan yang bertujuan untuk mengetahui apakah bayi dalam keadaan normal dan memeriksa apakah adanya penyimpangan atau kelainan. Kemudian kita ke prinsip pemeriksaan fisik bayi baru lahir. Nah, kita harus menjelaskan prosedurnya terlebih dahulu kepada orang tua. Kemudian yang kedua, penolong harus menggunakan APD. Kemudian yang ketiga adalah pastikan pencahayaan baik. Nah, biasa kita menggunakan kita menggunakan lampu sorot. Kemudian yang terakhir adalah memeriksa bayi harus secara sistematis. Head to toe, ya, mulai dari pemeriksaan awal, penilaian segera, kemudian kita lakukan pemeriksaan tanda vital, ya, keadaan umum, kemudian barulah kita masuk ke pemeriksaan antropometri, kemudian pemeriksaan head to toe-nya. Oke, untuk menambah pemahaman adik-adik semua terkait 4 antropometri yang akan kita bahas dan kita lakukan praktikumnya nanti, saya ada menyediakan video pembelajaran, silahkan disimak. Over the linen. Note. In this video, we will show how to measure the length of an infant. Length is measured with a calibrated infantometer with a fixed headpiece and movable the measuring surface. The infant's eye should be measured. Document the same in the patient's record. Above the eyebrows, and then we're going to wrap that around and place it around the most prominent part at the back of the head. So let's do that. So gently just lift the head up and put the measuring tape behind it, and then pull your measuring tape around, move his head a little bit, and let's see what we get. And his head circumference is about it, and use the nipple line as your guide. So you're going to wrap it around there and then measure it. And his is about 36, and this should be about 1 to 2 centimeters less than what the head circumference was. Baik, tadi kita sama-sama sudah menyaksikan video pembelajaran terkait materi yang kita bahas pada hari ini. Sebelum kita masuk ke sesi diskusi, ya, nanti setelah ini kita masuk sesi diskusi. Apakah ada adik-adik yang mau bertanya? Saya, Bu. Baik, silakan Salma. Baik, Bu. Tadi kan sudah dijelaskan beberapa tentang antropometri. Nah, saya bertanya, Bu, dari pemeriksaan antropometri itu mengapa kita harus melakukan pemeriksaan antropometri terutama dari pandang badan? Baik, pertanyaannya bagus sekali, Salma. Ya, nah mungkin ada teman-teman yang mau memberikan tanggapan terlebih dahulu atas pertanyaan Salma. Saya, Bu. Baik, silahkan Revi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Salma, di mana panjang badan bayi diukur gunanya untuk menilai status gizi dan pertumbuhan bayi. Jadi, jika bayi yang panjang badannya di bawah standar normal, kemungkinan mengalami masalah gizi atau pertumbuhan.
Baik, terima kasih tanggapannya dari Revi. Nah, saya sedikit menambahkan ya. Jadi, manfaat kita mengetahui panjang badan pada bayi baru lahir, selain yang pertama seperti yang Revi sampaikan, kita jadi mengetahui status gizi bayi. Ya, kemudian yang kedua adalah kita mengetahui apakah anak itu mengalami kelainan genetik atau tidak. Contohnya misalnya sindrom Down, gitu kan? Kemudian yang ketiga, kita juga mengetahui bagaimana track record kesehatan ibu hamil, ibunya pada saat dia hamil. Ya, contohnya misalnya ibunya pada saat hamil mengalami anemia, mengalami preeklamsi, ataupun diabetes yang tentunya juga mempengaruhi dari antropometri bayi baru lahir itu termasuk tadi panjang badan. Itu ya Salma ya. Nah, kita masuk ke sesi diskusi. Silahkan adik-adik bagi menjadi 4 kelompok. Ya, kita bagi aja sini kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kelompok pertama membahas mengenai kasus-kasus dengan kelainan berat badan tadi, antropometri berat badan, kalau di bawah bagaimana kasusnya, kalau di atas dari batas normal gimana kasusnya, gitu ya. Begitu juga untuk kelompok 2, kelainan antropometri pada panjang badan. Kelompok ketiga adalah kelainan antropometri pada lingkar kepala, dan kelompok terakhir adalah kelainan antropometri pada lingkar dada. Seperti itu ya adik-adik ya. Silahkan dibuat melingkar, nanti kita masuk ke sesi diskusi dan presentasi ya. Silahkan. Baik, waktu diskusinya sudah selesai. Sekarang kita masuk sesi presentasi. Baik, silakan kelompok 1 untuk presentasi. Baik, adik-adik, tadi kita sudah melewati sesi pembelajaran ya, kemudian kita ada diskusi dan presentasi. Terakhir, kita akan mengevaluasi. Saya mau mengetahui sejauh mana adik-adik semua memahami isi dari pembelajaran kita tadi. Saya mengevaluasinya dengan menggunakan Kahoot. Sudah familiar ya? Nah, silakan adik-adik semua untuk login dengan PIN yang sudah tertera di layar. Bisa dimulai? Oke, mari kita mulai ya. Hasilnya pun memuaskan. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, mungkin dari teman-teman ada yang bisa memberikan kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Siapa? Ayo. Saya, Bu. Baik, dari hasil pembelajaran kita tadi, kesimpulan yang saya dapatkan yaitu untuk pemeriksaan antropometri terdiri dari pemeriksaan berat badan di mana kisaran berat badan bayi normal yaitu 2.500 sampai 4.000 gram. Lalu selanjutnya pemeriksaan panjang badan di mana ukurannya 48 sampai 52 cm. Selanjutnya pengukuran lingkar kepala normal untuk bayi di mana ukurannya 33 sampai 35 cm, dan yang terakhir lingkar dada yaitu 30 sampai 38 cm. Baik, terima kasih Revi atas kesimpulan materi kita pada hari ini. Jadi begitu ya adik-adik ya. Semua sudah mengetahui ada 4 jenis antropometri yang sudah kita pelajari, yaitu berat badan, panjang badan, lingkar kepala, dan lingkar dada. Kita semua sudah mengetahui batas-batas normalnya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya nanti kita akan masuk ke sesi praktikum ya, biar kita lebih paham bagaimana cara mengukur
4 jenis antropometri tadi. Terima kasih seluruh waktu dan partisipasi aktif dari seluruh adik-adik semua. Semoga materi pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan kembali dalam agenda untuk pembelajaran praktikum. Setelah sebelumnya kita melakukan pembelajaran secara teori terkait topik yaitu pembelajaran pengukuran antropometri pada bayi baru lahir. Ya, sebelum memulai praktikum pada pagi ini, silahkan Sagita untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai praktikum pada pagi ini, marilah kita bersama-sama membaca doa, memulai agar semua berjalan lancar. Marilah doa dulu. Doa selesai. Baik, terima kasih Sagita. Untuk hari ini kita akan melakukan praktikum antropometri ya, seperti materi yang sudah kita dapatkan di minggu lalu. Nah, sebelum kita masuk ke praktikum, boleh kita evaluasi terlebih dahulu ya materi yang sudah didapat. Ada yang mau review? Saya, Bu. Silahkan. Baik, Ibu, perkenalkan saya Eva Yuliarsi, ingin mereview hasil pertemuan kemarin tentang pemeriksaan antropometri menggunakan baby scale atau ukur berat badan, yaitu diletakkan di tempat datar, keras, dan rata. Berat badan normal yaitu 2.500 gram sampai 4.000 gram. Oke, good. Untuk review yang lainnya, saya Bu, silahkan Kamelia. Baik, perkenalkan nama saya Kamelia, izin menambahkan sedikit. Selain dari pemeriksaan antropometri, ada juga ukur kepala dan ukur lingkar dada. Dengan alat yang digunakan yaitu Medline. Yang pertama, ukur lingkar kepala, yaitu normalnya 33 cm sampai 35 cm. Baik, terima kasih Eva dan Kamelia atas reviewnya terkait materi teori di minggu lalu ya. Nah, sekarang kita langsung ke praktikumnya. Oke, sekarang kita cek alat dan bahannya dulu. Untuk mengukur berat badan kita menggunakan apa? Baby scale. Benar ya, baby scale. Kedua, untuk mengukur panjang badan kita menggunakan infantometer. Kemudian untuk mengukur lingkar kepala dan dada kita menggunakan apa? Medline-nya. Semua sudah tersedia ya. Nah, kemudian tambahan lainnya adalah tempat yang datar dan keras ya, kemudian baby table. Selanjutnya adalah APD, alat pelindung diri yang terdiri dari handscoon, kemudian juga ada squat ya, semua udah familiar kan, kemudian masker dan oke. Dan yang terakhir adalah lampu sorot. Oke, lampu sorotnya jaraknya 60 cm, 60 watt. Oke, fungsinya adalah untuk menghangatkan bayinya supaya mencegah terjadinya hipotermi. Oke, selanjutnya apa yang kita lakukan? Kita lakukan cuci tangan. Setelah cuci tangan, nanti kita menggunakan APD lengkap yang telah tersedia. Jadi setelah kita menggunakan alat pelindung diri lengkap, selanjutnya kita langsung melakukan pemeriksaan fisik ya bayi baru lahir. Nah, settingannya sama, berarti diawali dengan melakukan penilaian segera. Penilaian segera ya. Nah, apa yang dinilai? Apakah bayi menangis spontan, bagaimana tonus ototnya, bergerak aktif ataupun tidak. Setelah semua dalam keadaan normal, kita lanjutkan pemeriksaan antropometri. Yang pertama melakukan pemeriksaan apa dulu? Berat badan ya, berat badan. Nah, kita pastikan apa tadi? Berat badan itu menggunakan baby scale ya atau timbangan. Nah, timbangan ini harus berada di tempat yang datar dan keras. Nah, karena bayi ini rawan hipotermi tadi, maka kita harus melakukan penilaiannya segera ya. Nah, kita lakukan penilaian. Kira ini beratnya berapa ya? 3.000 gram. 3.000 gram normal atau enggak? Berapa range normal itu? 2.500 sampai 4.000 gram. Oke, selanjutnya kita ukur apa? Panjang badan dengan menggunakan infantometer. Nah, pastikan puncak kepala berada di bagian statis ini, kemudian yang bagian kaki kita lututnya ditekan supaya dia posisinya sejajar. Nah, terus telapak kakinya juga harus dalam keadaan menapak di bagian
Di sini ya, di bagian kakinya. Nah, kemudian baru kita nilai berapa panjang badannya? 48. Baik, untuk selanjutnya pengukuran antropometri yang ketiga adalah pengukuran lingkar kepala. Boleh lingkar kepala dulu ya. Nah, lingkar kepala yaitu posisinya midline-nya itu harus posisi yang mau kita nilai itu di atas, gini kan? Nah, kemudian kita mengukurnya mulai dari di atas alis, di atas telinga, kemudian di bagian belakang itu yang paling menonjol. Nah, terus kita lihat berapa ini. 34 cm. 34 cm normal atau enggak? Normal. Baik, antropometri yang terakhir adalah pemeriksaan lingkar dada. Nah, lingkar dada ini kita pastikan midline-nya melingkar dari belakang punggungnya ini sampai ke depan gitu ya. Nah, ke depan itu batasnya apa? Sejajar dengan puting susu ya. Oke, kita lihat nilainya. Nah, ternyata 30 cm. 30 cm normal nggak? Normal. Nah, dari sini ada yang mau bertanya? Saya Bu, baik izin Bu, perkenalkan saya Nira Syariani. Di sini saya ingin bertanya, kapan waktu yang tepat melakukan pengukuran antropometri? Baik, terima kasih Nira, pertanyaannya bagus. Teman-temannya ada yang ingin memberikan tanggapan? Saya Bu, Silahkan Gita. dilakukannya pemeriksaan antropometri bila sudah dilakukan IMD dan Ya. bayi dikatakan normal. Oke, benar nggak? Setuju ya? Nah, jadi kita baru melakukan pemeriksaan fisik hingga antropometri itu jika keadaan gawat darurat sudah teratasi ya, dan pastikan bahwa IMD juga sudah dilakukan, yaitu minimal 1 jam. Oke, minimal 1 jam. Baik, selanjutnya apakah ada yang mau bertanya lagi? Sudah cukup Bu. Cukup. Nah, jika tidak ada yang mau bertanya lagi, sudah jelas semuanya, boleh satu orang memperagakan mensimulasikan ulang apa yang sudah saya sampaikan. Baik, setelah menggunakan APD lengkap, kita lakukan pemeriksaan yang pertama, mengukur berat badan. Berat bayinya normal 3000 gram, dan kita lakukan pemeriksaan panjang badan, di mana posisi kepala sudah harus rata di ujung dan kita ratakan kakinya secara sejajar dengan panjang badan 48 cm normal. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan mengukur lingkar kepala dan lingkar dada menggunakan Medline. Letakkan lingkar Medline di belakang kepala sejajar di atas alis bayi. Lingkar kepalanya 34 cm normal, dan kita lakukan pemeriksaan lingkar dada sejajar dengan puting susu bayi. Lingkar dadanya 30 cm, bawah bayi normal. Selesai, kita lakukan pemeriksaan, kita bereskan kembali. Baik, terima kasih. Kita sudah simulasikan ulang ya bagaimana pemeriksaan antropometri pada bayi baru lahir. Tadi semuanya sudah dilakukan dengan benar, hanya yang saya tambahkan pada saat melakukan pemeriksaan berat badan harus dipastikan dulu bahwa jarumnya berada di angka 0 ya. Saya rasa ini sudah jelas ya. Sudah yang mau ditanyakan lagi? Cukup? Cukup Bu. Cukup. Nah, jika cukup, untuk selanjutnya kita ada penugasan seperti biasa ya. Lakukan simulasinya minimal berapa kali? 5 kali. Dan dibuat video untuk selanjutnya dimasukkan filenya ke dalam Google Drive. penugasan kelas. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Semoga pembelajaran hari ini memberikan manfaat yang besar untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran yang saya